Hari ini kita bakal berangkat ke Bandung. Dadah dulu. Dadah. Ayo dadah dulu. Dadah dulu ayah. Dadah Mbak. Dadah. Halo semuanya, ketemu lagi dengan kita keluarga Al-Aziz. Halo semuanya. Jadi di tanggal 14 Mei sampai tanggal 17 Mei itu kita hari libur yang panjang. Tadinya nggak niat buat ke Bandung, tapi tiba-tiba ayahnya ngajakin buat ke Bandung. Alhasil di tanggal 15 Mei kita semua pergi ke Bandung. Iko Andung. Wes ke Bandung. Niat hati kita itu pengen bikin pengalaman berharga buat anak-anak. Jadi ayahnya tiba-tiba ngide untuk kita pergi ke Bandung naik motor. Sebenarnya sih kayaknya bakalan ribet ya. Tapi demi kenangan buat anak-anak, oke, kita lanjut. Dan bener kan, akhirnya hujan. Kita berangkat itu sebenarnya setelah sholat Jumat. Jadi setelah ayah beres sholat Jumat, anak-anak juga udah selesai mandi, makan, baru kita cus. Ternyata baru nyampe di Purwakarta, tiba-tiba hujan. Jadi kita memutuskan untuk berhenti dulu deh di pom bensin. Ternyata siapa sangka diam di pom bensinnya lama banget. Ada 1,5 jam kurang lebih. Bahkan mungkin lebih kali ya, karena berangkat dari sana kurang lebih jam 5 sore apa setengah 6 ya, lupa. Yang jelas sih lama banget ya kita diem di sana. Ayahnya juga udah mulai bete. Akhirnya setelah kita lama banget diem di pom bensin di Purwakarta, akhirnya kita berangkat juga deh. Jadi kita nyampe di jalan ini udah mulai kemalaman. Ayahnya agak ketakutan karena takut pas nyampe di Cikalong Wetan yang ada larang kalau nggak salah. Itu takutnya sudah kemalaman di sana. Di sana kan gelap ya. Jadi lumayan agak buru-buru nih ayahnya berangkat. Sebenarnya kasihan juga anak-anak karena ini udah mulai malam ya. Sebenarnya maghrib sih. Terus cuacanya juga hujan, bekas hujan, jadi anginnya benar-benar dingin. Jadi sebenarnya kasihan sama anak-anak, walaupun sih kita udah prepare ya. Kita juga tetap menjaga keselamatan anak-anak. Kita pakai bajunya bahkan kita 2 lapis, terus pakai jaket. Kakak Mumtaz juga di depan pakai helm. Pada larang. Akhirnya kita memutuskan untuk berhenti dulu di Padalarang biar kita di sini istirahat dulu, isoma. Anak-anak juga di sini makan dulu, ayah makan, ibunya kebagian bikin video sama makan. Jadi yang suapin anak-anak ayah Pauci tercinta. Di sini sebenarnya ada tragedi. Jadi mungkin udah kelelahan ya. Habis makan, lihat handphone sambil mundur terus. Sebenarnya ke samping sih, bukan ke belakang ya. Nah, akhirnya tiba-tiba jatuh. Akhirnya jatuh. Terus diambil, nangis. Kasihan ya. Maafin ibu ya, nggak merhatiin Bandung, yeay.
akhirnya kita lanjutkan perjalanan kembali. Sini kita lihat Bandung tuh ternyata keren banget ya kalau di malam-malam kayak gini. Walaupun ibu orang Bandung, sebenarnya bukan orang Bandung juga sih, tinggal di Bandung, lahir dan besar di Bandung, tapi ibu tuh jarang banget keluar malam-malam. Soalnya nggak boleh sama nenek sama kakeknya Mumtaz dan Kausar. Jadi kalau keluar malam tuh kayaknya jarang banget deh. Apalagi malam gini ya. Nah ini kayaknya kali sekian setelah menikah sama ayah Pauji, akhirnya ibu lihat suasana malam di Bandung. Wow, keren banget. Ternyata sekarang Bandung udah beda banget ya, jauh banget dengan waktu dulu. Ternyata ibu udah lama banget ya tinggal di Karawang. Pertama pindah itu tahun 2017. Sekarang 2016. Berapa tahun tuh? Kurang lebih 9 tahun ya. Ternyata udah lama banget tinggal, hampir 9 tahun di Karawang. Sekarang lihat Bandung, Masya Allah, keren banget. Banyak gedung-gedung yang dulu nggak ada. Sekarang lihat, oh ini ada ini, oh ini ada itu, pangling banget. Soalnya kadang kalau pulang tuh, kalau naik mobil jarang lihat lirik kiri kanan ya, biasanya sih lempeng-lempeng aja, apalagi ayahnya yang bawa mobil. Jadi kita sama anak-anak ya bobo cantik aja, tahu-tahu udah nyampe deh ke rumah nenek. Jadi jarang banget ngeliat perhatiin kiri kanan. Sekarang naik motor, Masya Allah, ternyata Bandung itu keren banget ya sekarang. Banyak gedung-gedung yang dulu nggak ada, sekarang ada. Keren deh pokoknya, cucu. Ini jadi pengalaman malam hari yang sangat panjang buat kita. Jadi kenangan sih sebenarnya. Kini kita udah capek banget, udah lelah, udah letih, udah lesu, udah lunglai. Apalagi nih posisi anak-anak udah pada tidur. Jadi AA udah dipindahin tuh ke belakang. Jadi di belakang itu ada AA, Dede sama ibu. Tangan ibu dua-duanya pegang AA sama Dede yang lagi bobo. Mereka tuh pada tidur, alhasil ibu harus pegangin. Dan kirain ya, ini kan udah malam ya, kirain Bandung gak akan macet. Ternyata macet. Tangan ibu udah pegal-pegal. Dan ya hujan lagi kayak ini, ibu lagi rekam ini posisi lagi hujan. Akhirnya kita memutuskan buat berhenti dulu di daerah suci deh kalau nggak salah. Kita ada di depan Ekuitas University kalau nggak salah sih, ibu lupa lagi. Pokoknya di situ deh, di area suci kalau nggak salah. Sebenarnya kasihan lihat anak-anak udah pada capek banget, lagi udah bobo, Dede udah lelah, tapi ya gimana ya, hujan. Jadi kita memutuskan nunggu hujannya berhenti dulu. Maaf ya maaf ya Dek. Dan yeay, akhirnya sampai juga kita di rumah Nenek Nok dan Abah Minta. Setelah perjalanan yang sangat panjang sekali, kita berangkat dari jam 2 siang, nyampe jam 9 malam. Amazing. Padahal cuman Karawang sampai Bandung ya. Tapi nggak apa-apa, ini jadi pengalaman buat anak-anak ya kan. Kalian kan cowok-cowok, jadi begitulah namanya perjalanan, kita tidak bisa prediksi mau kayak gimana. Tapi alhamdulillah banget nyampe rumah, anak-anak langsung ganti baju, langsung pakai minyak kayu putih, pakai minyak lelon juga. Pokoknya anak-anak
langsung prepare, langsung kasih makan ya kan, biar tidak kelaparan. Terus nggak tahu dasar anak kecil ya, nyampe itu bukannya kecapean, mereka malah masih punya tenaga. Kayak ini nih, anak kecil ini Kakaknya sih udah langsung tidur ya, tapi adanya masih punya tenaga. Dan ya, hai pagiku yang nggak cerah-cerah banget ini. Alhamdulillah, pagi-pagi kita masih bisa nangke-nangke di depan rumah nenek. Walaupun sih nggak ada pemandangan ya, dulu sama sekarang tuh beda banget. Kalau dulu tuh masih kelihatan jalan-jalan, jalan raya yang ada di bawah tuh, karena kan kebetulan rumah nenek itu ada di kaki Gunung Manglayang ya. Nah, kalau sekarang tuh udah nggak kelihatan karena rumah-rumah udah banyak yang dibangun ya, udah pada tinggi-tinggi, jadi nggak kelihatan. Tapi oke, nggak apa-apa. Pagi-pagi kita masih bisa menghirup udara oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan-tumbuhan yang masya Allah tabarakallah itu. Terima kasih pohon-pohon. Soalnya ibu bisa nongkrong dulu tanpa memikirkan masalah-masalah. Lebay banget. Oke, intinya tidak bisa nongkrong ya kan di depan, menikmati segelas teh hangat, sama ditambah ada singkong rebus buatan nenek Nok. Ihuhu, wih, semeriwing. Dingin ya say. Ini sore-sore ayah Pak Uji ngajakin kita itu untuk jalan-jalan sore ke kaki Gunung Manglayang. Jadi rumah kakek nenek itu memang di kaki gunung ya, tapi ini tuh ada jalan lagi ke atas lagi, ada yang lebih deket lagi gitu. Nah, ini tuh daerah Manglayang Regency. Jadi ayah ngajakin ke sana karena biasanya kalau sore-sore itu banyak banget yang jualan makanan ikan. Kita itu di sini jajan ya. Aduh, ibu lupa lagi jajan apa ya. Kalau nggak salah sih ada jajan molen. Saya kita nyari molen yang kecil tuh, yang onde-onde kecil tapi nggak dapat. Jadi kita dapat molen yang biasa aja. Ada jajan molen, terus ada telur gulung. Terus kita juga beli tutut. Seperti biasa, sebelum pulang kita mampir dulu ke kontrakannya nenek. Buat apa? Tentu saja buat petik buah stroberi. Karena di rumah nenek itu banyak stroberinya. Soalnya nenek nanam di depan. Sekalian ketemu sama si adik bungsu. Di sini ibu petik, ayah juga petik, Aa juga ikut petik sebenarnya, cuman nggak ikut ke video ini. Nih stroberinya lucu-lucu kan? Ibu apa Dede nggak petik? Dedek nggak petik ya, nanti kalau kita ke sana petik lagi ya. Ya. Juga ibu nyuyung. Oke. Kota Baru Parahyangan. Yeay, akhirnya ayah tiba-tiba berhenti dulu di sini. Katanya, "Nih, di sini buat video bagus." Akhirnya kita buat video deh di sana. Anak-anak juga akhirnya nongkrong-nongkrong ya kan. Emang sih bagus nggak Dek? Bagus. Keren ya. Langitnya juga keren ya. Di sini juga Dede kelihatan seneng banget. Dede joget-joget ya. Iya. Dede joget apa? Joget apa itu? Nggak tahu. Kita berhenti dulu buat makan. Jadi kata ayah, ada katanya di kolong ya Dek ya. Iya. Di kolong jembatan katanya ada sate marangi yang lagi viral. Jadi kita coba sate maranginya di sana. Di daerah mana ya ibu lupa. Kalau nggak salah udah Purwakarta deh. Kayaknya di
di situ deh pokoknya di Purwakarta bagian apa gitu ibu lupa, pokoknya di situ. Dan makanannya enak nggak deh? Enak. Enak. Itu ke ate. Dede suka sate, ibu juga suka. Sudah di sini makan kenyang gitu ya dek. Ya. Di sini juga lumayan penuh banget, banyak orang yang melipir buat makan sate di sini, tapi pelayanannya cepet, beres pesen langsung datang. Kita pesen karena tadinya pikir anak-anak gak akan banyak makan, jadi kita cuma pesen 2 porsi. Tapi ternyata AA juga suka, tumben-tumbenan banget. Biasanya AA gak suka sate. AA suka sate? Suka. Suka. Gak suka. Suka, kirain ibu nggak suka. Si tiba-tiba ibu kaget banget sih di sini. Tiba-tiba waktu nyampe di Purwakarta di daerah Sukatani, ayah tiba-tiba masuk ke sebuah desa yang sangat penuh kenangan. Jadi di sini tuh desa tempat ayah sama ibu berangkat KKN. Tahu KKN nggak? Tahu apa KKN? Dede tahu KKN? Enggak. Enggak. Jadi dulu waktu masih mahasiswa, ayah sama ibu ditugasin dari kampus buat mengabdi di daerah ini. Jadi daerah ini tuh penuh kenangan banget buat ayah sama ibu. Kita menyusuri tempat-tempat. Jadi ayah ngajakin kita datang yuk ke tempat kita di sana tuh ngekos. Kita ibu sama ayah ngekos di sana. Nih ini jalannya di Sukatani. Tapi sebenarnya ibu udah lupa banget ya daerahnya. Tapi nggak tahu kenapa ayah tuh inget banget, sampai ayah tuh tahu di sini ada sekolahnya dulu. Karena dulu waktu KKN ibu kan ngajar di sekolah ya. Terus desa yang waktu pertama kali kita dateng, terus ada musola di sana. Ayah tuh tahu banget, ayah tuh masih tahu jalannya. Ibu aja speechless nih katanya ayah. Ingatannya mantap. Ini perjalanan ini sebenarnya Dede ketakutan, ya kan Dek? Iya. Iya, kenapa Dede takut? Iya. Iya. Di sini sebenarnya sepanjang jalan Dede bilang, ibu Dede takut. Padahal di sini nggak ada apa-apa Dek. Ini tuh daerah kampung di Sukatani. Tapi sedikit-sedikit walaupun ibu lupa ya, secara garis secara detail tuh ibu lupa, tapi sebenarnya ibu ingat-ingat juga sedikit. Nah ini ayah terus ngajakin ibu di sini, sebenarnya campur haru banget. Ternyata ibu udah tua setua itu. Ini kita berjalan. Nah, ini adalah kosan ibu sama ayah waktu itu. Di sini di rumah Bapak Haji. Ibu lupa lagi nama Pak Hajinya siapa. Ya ayah bilang, ayo kita silaturahmi. Tapi ibu nggak enak. Kata ibu belum tentu kan Pak Hajinya masih ingat kita. Jadi kata ibu, ayo berangkat lagi aja. Ibu malu. Maaf ya Pak Haji. Di sana sebenarnya yang ngekos bukan cuma ibu ya atau ayah ya, tapi di sana kita ada kurang lebih 10 orang, termasuk ayah dan ibu waktu itu. Tapi waktu itu ayah dan ibu belum pacaran, masih temenan. Kalau sekarang apa Dek? Kalau sekarang ayah sama ibunya Mumtaz dan Kausar ya. Ini tuh ternyata perjalanannya panjang banget. Ibu tanya, apa ayah lupa ya jalan keluarnya? Tapi ternyata enggak. Ayah itu lagi nyari masjid yang waktu itu tempat ayah ngajarin anak-anak kecil mengaji di sana. Karena kebetulan kan ayah jurusannya bahasa Arab ya. Jadi ayah ngajarin di masjid waktu itu. Saya tuh kesini. Lah nanya ibu, mana ibu tahu. Bukan lupa. Tapi ibu sambil inget-inget di sini. Jadi dulu ayah tuh pernah beliin es krim buat ibu.
sama ayah waktu itu. Apa sih? Mana Terus waktu jalan tuh kita kan jalan kaki ya waktu itu. Waktu jalan ternyata kaki ibu sakit karena waktu itu ibu pakai wedges. Aduh, ibu lupa deh, pokoknya kaki ibu sakit waktu itu. Jadi akhirnya ayah bukain sepatunya, terus sepatunya dikasihin ke ibu gitu deh. Hah? Iya, sepatu ayah dikasih ke ibu. Jadi ayah telanjang kaki, ayah nggak pakai sepatu, ibu pakai sepatunya ayah. Terus ayah jenjingin sendal ibu deh. Romantis ya kan, masa itu ya kan. Kalau sekarang ya alhamdulillah ya. Ini perjalanan masih panjang banget. Akhirnya sebenarnya kita nemuin sih waktu itu masjidnya, cuman nggak sempat diliatin ya ke videonya. Terus di sini kita jalan terus nyari desa. Jadi kita nyari desa di sini. Jadi dulu pertama kali kita diterima itu dosen menyerahkan kita semua di desa tersebut. Nah, kita lagi nyusurin karena ini tuh tempat kita jalan kaki. Kalau sekarang sih dilihat-lihat ternyata jauh juga ya jalan kakinya. Kenapa dulu aku sanggup? Kalau sekarang sih kayaknya mikir 2 kali. Sepanjang jalan kita terus nostalgia. Akhirnya kita keluar juga dari desa Sukatani. Terus kita melanjutkan perjalanan dan akhirnya ya kita berhenti dulu. Tiba-tiba si ayah paling tiba-tiba. Tiba-tiba kita berhenti di jembatan Walahar. Kata ayah, katanya tuh Bu, lihat keren banget view-nya. Jadi akhirnya kita berhenti sejenak di sana buat ngevideoin suasana sore hari di Walahar, Karawang. Dan yap, coba lihat. Wow, banyak orang ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Akhirnya kita semua sampai di rumah dengan selamat di pukul 18 sekian. Pokoknya udah maghrib deh. Akhirnya kita beres sampai rumah, terus sholat, terus makan dan istirahat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Love you semua. Semoga menjadi kenangan buat AA dan Dede nanti setelah besar. Bahwa ini loh, AA dan Dede waktu kecil pernah naik motor dari Bandung ke Karawang. Yeay, gimana? Happy nggak? Api. Happy.